Selamat siang Mbak Hana. Siang Bu. Ini kok jam segini udah kesini? Kan Ada Ibu apa? yang manggil. Oh iya lupa. Jadi gimana nih Mbak Hana? Baru pelajaran apa? Ini tak panggil ya. Izinkan ke Pak Guru ya, Ya. Pak Tuki. Tadi karena saya tuh melihat Mbak Hana tuh suka menyendiri di kelas loh Mbak. Iya. Itu karena apa Mbak? Itu Bu, akhir-akhir ini saya itu emang dikucilkan. Saya merasa kalau saya itu dikucilkan sama teman-teman saya. Ini kebetulan saya ada waktu 40 menit. Nanti Mbak Hana mau dengan waktu 40 menit itu atau mau dikurangi atau 40 menit saja. kemudian saya memanggil Mbak Hana ke sini karena yaitu tadi saya kan beberapa hari ini malah udah beberapa minggu lah Mbak itu melihat Mbak Hana kok menyendiri terus, waktu istirahat juga Mbak Hana itu nggak kelihatan di kantin, nggak kelihatan keluar kelas juga itu loh Mbak. Nah kemudian saya mengundang Mbak Hana ke sini karena yaitu tadi kita akan melakukan sesi konseling. Kemudian Mbak Hana tahu nggak apa itu sesi konseling? Konseling individu kan, ini kan kita cuma berdua. Belum tahu Ibu. Belum tahu. Nah jadi di sini saya memanggil Mbak Hana untuk melakukan konseling individu. Nah konseling individu sendiri itu adalah upaya untuk membantu siswa dalam mengatasi masalah. Nah jadi apabila nanti Mbak Hana mempunyai masalah bisa dibicarakan dengan saya. Nanti Mbak Hana bisa curhat dengan saya atau apa yang dirasakan Mbak Hana nanti bisa saya dengarkan seperti itu. Kemudian di dalam konseling sendiri ini nanti ada beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan ya Mbak. Yang mana nanti Mbak Hana kan datang ke sini tidak ada yang memaksa ya Mbak tadi. Iya, tidak ada. Kemauan sendiri gitu kan karena saya panggil. Nah seperti itu. Kemudian ada asas keterbukaan. Nah nanti saya berharap Mbak Hana bisa terbuka ya dengan saya, dengan apa yang Mbak Hana alami atau yang Mbak Hana rasakan dengan masalah Mbak Hana seperti itu. Kemudian maaf ya Mbak, ini baru agak batuk. Iya, nggak apa-apa. Kemudian ada asas kerahasiaan juga ya Mbak. Nanti Mbak Hana tidak usah khawatir untuk apa yang kita bicarakan hari ini itu tidak akan saya sebar-sebarkan kemana-mana. Ini yang tahu hanya saya, Mbak Hana, dan Tuhan, seperti itu. Sampai sini paham? Paham. Kalau paham, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada? Sudah cukup. Berarti siap ya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Oke. Gini Mbak, kan tadi saya sudah tanya mengapa Mbak Hana tidak pernah kelihatan waktu istirahat maupun apa waktu istirahat maupun nah jadi itu Mbak, saya itu jarang gitu loh. Jadi begini Mbak, saya itu jarang sekali melihat Mbak Hana waktu istirahat itu jajan. Dan kalau misalnya teman-temannya jam kosong nih Mbak, nanti kan teman-teman kan pada keluar. Nah itu Mbak Hana tidak pernah kelihatan sama sekali. Itu kenapa Mbak? Iya Ibu, saya tuh sebenarnya agak takut. Itu Bu, saya itu Iya, minum dulu aja Mbak. Oh ya, maaf ya Bu. Iya nggak apa-apa. Nah, jadi kan selama beberapa bulan, ya nggak beberapa bulan sih Mbak, maksudnya agak lama ini kan saya itu tidak pernah melihat Mbak Hana itu waktu istirahat jajan di kantin.
waktu jam kosong itu kan biasanya teman-teman pada keluar kelas toh. Mbak Hana itu cuma nggak pernah saya lihat gitu loh Mbak. Mbak Hana tuh ada masalah apa gitu. Karena saya nggak punya teman buat ya mau ke kantin atau mau ke kamar mandi bareng gitu Bu. Saya nggak punya teman, jadi saya ya gimana ya Bu, cuman sendiri aja gitu, juga males jadian untuk keluar kelas. Kalau boleh saya tahu kenapa Mbak Hana itu bisa merasa itu cuma perasaan Mbak Hana atau memang seperti itu kenyataannya? Ya kalau menurut saya ya juga memang kenyataannya seperti itu sih Bu. Soalnya teman-teman saya juga jarang ngomong sama saya. Kenapa Mbak kok teman-teman jarang ngomong sama Mbak Hana? Apakah Mbak Hana itu memang pendiam atau karena memang Mbak Hana itu orangnya kalau tidak ditanya, maksudnya tidak diajak bicara, tidak berbicara atau bagaimana Mbak? Ya sebenarnya kalau untuk kepribadian gitu ya Bu, saya tuh kalau ya nggak dikatakan kalau introvert gitu ya Bu. Saya sebenarnya juga kalau sama teman-teman yang udah deket juga banyak bicara, tapi kalau di sekolah ini karena nggak ada yang ngajak saya bicara, jadi saya juga diam Bu. Gitu. Tapi mungkin ada yang melatar belakangi Mbak Hana itu hanya diam, maksudnya cuma diem aja di kelas itu, ada yang melatar belakangi itu semua nggak Mbak? Maksudnya ada masalah lain atau ada sebabnya gitu? Kalau dari yang pengalaman saya itu mungkin karena itu sih Bu, dulu saya pernah jadi bendahara. Bendahara kelas? Iya, waktu kelas sekarang atau waktu yang kelas kemarin? Oh iya. kelas kemarin. Iya, Nah, iya. itu jadi tuh uangnya itu tuh nggak tahu ada yang geseh gitulah Bu bahasanya tuh, tapi sudah saya perbaiki mengenai masalah itu. Kakak saya juga sampai pernah kesini. Pernah. Oh iya, pernah kesini itu, tapi nggak menemui saya. Kebetulan kan dulu kan waktu kelas 8 kan. Iya. Sekarang BK-nya kan bukan saya. Iya dulu sama Bu Tuti. Iya. Itu Bu, terus ya walaupun sudah masalahnya sudah clear tuh, tapi tetap teman-teman saya tetap nggak mau ya bersosialisasi atau berinteraksi dengan saya lagi Bu. Kalau boleh saya tahu Mbak, itu masalahnya gimana Mbak? Awalnya ceritanya, maksudnya kok bisa jadi geseh itu gimana? Coba ceritakan. Kalau seingat saya ya Bu, ya awalnya itu beli untuk keperluan pensi waktu itu Bu. Itu tuh ada salah satu anak yang tidak memberikan notanya gitu. Kan harus saya data ya Bu semua. Nah itu tuh saya nggak tahu habisnya berapa. Ya itu Bu, jadi ada yang tidak terdata gitu. Berarti asal mulanya uangnya geseh tadi ya Mbak, itu karena salah satu teman Mbak Hana itu tidak ada yang ngumpulin nota. Iya. Tapi itu banyak enggak Mbak nominalnya? Saya sebutin nggak apa-apa Ya nggak apa-apa. Sekitar 120.000. Tapi 120.000. saya juga sudah apa ya bahasanya, sudah tombok gitu. Malah tombok ya Mbak ya? Iya. Nggak apa-apa. Ya nggak, bukannya nggak apa-apa Mbak, tapi kan gimana ya, karena mungkin jadi tanggung jawab juga kan Mbak, malah berkorban sendiri gitu loh Mbak. Ya saya menyadari kalau itu salah saya juga sih, nggak memberitahu teman saya yang untuk memberi notanya pada saya. Tapi setahu saya juga waktu itu Pak Agung juga menyelesaikan permasalahan ini. Kebetulan kan Pak Agung wali kelas Mbak Hana kan dulu. Betul. Nah itu juga sampai ke guru BK itu, tapi mungkin saya kurang mendalami ya Mbak ya itu, karena saya kan kelas 9, kemarin kan kelas 8 gitu. Kemarin Pak Agung juga pernah cerita sih Mbak seperti itu, ada siswa yang itu jadi bendahara geseh, terus menyebabkan siswa itu jadi dijauhkan gitu loh Mbak. Nah kalau setahu saya dengar dari cerita orang lain seperti itu Mbak, mereka menjauhi Mbak Hana karena Mbak Hana itu dianggap tidak jujur seperti itu. Apa benar Mbak kalau tidak jujur? Apa sih Mbak Hana itu dibilang tidak jujur gitu? Ya
Kalau dari saya bukan pembelaan ya Bu, Iya. tapi ini kan fakta ya. Ya itu tadi karena eh, masalah notanya yang bermasalah tadi itu, kalau tidak jujur saya nggak akan tobok ya Bu. Itu tapi walaupun itu, tapi ya tetap teman-teman saya mungkin merasa kalau saya itu tetap bersalah, makanya nggak ada yang berinteraksi dengan saya gitu. Makanya saya apa-apa juga sendiri Bu, nggak ada teman untuk ke perpus, ke kamar mandi atau ke kantin buat jajan bareng. Tapi kalau Mbak Ana kan sekarang duduknya berdua kan? Iya. Iya. Tapi kalau sama sekarang sama siapa? Satu meja sama siapa? Sekarang sama Salsa Bu. Oh, tapi setiap hari bicara nggak? Atau cuma diem-diem aja? Ya kalau Salsa itu ngajak bicara kalau ada yang perlu aja. Ya cuma seperlunya gitu. Berarti cuma diem aja di kelas. Kalau tidak ada yang ngajak bicara ya diem gitu. Iya Bu. Oh, tapi Mbak, menurut saya Mbak, kan Mbak Hana tadi bilang pernah dituduh karena tidak jujur Mbak, dan Mbak Hana kan berani untuk tanggung jawab, maksudnya tombok tadi kan. Kalau menurut saya malah berarti itu jujur karena mau tanggung jawab gitu loh Mbak. Biasanya kan kalau orang ambil gitu kan malah dua aku gitu loh Mbak, malah tidak apa ya, tidak mengakui, malah kudu aku ya gitu loh. Kalau menurut saya kalau Mbak Hana itu sudah jujur gitu loh Mbak, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian juga kemarin saya juga ketemu sama rombongannya Diva, kan saya tanya info kenapa kok Mbak Hana ini tidak pernah ikut jajan gitu loh Mbak, setiap istirahat itu cuma ya nggak pernah kelihatan gitu loh, karena kan dulu kan pas kelas 7 gitu kan sering jajan, sering sapa-sapa gitu kok. Kebetulan saya juga kalau sama Mbak Hana tuh agak kenal karena kan kita tetangga desa kan. Nah kok nggak pernah kelihatan gitu loh Mbak. Kemarin kan saya ketemu sama rombongan Diva itu, kemudian saya tanyai kenapa kok Mbak Hana ini tidak pernah kelihatan gitu loh, nggak pernah main juga. Terus Mbak Diva itu bilangnya ke saya itu kalau Mbak Hana ini merasa dia itu nggak punya teman, padahal teman-teman kelasnya itu sudah ngajak Mbak Hana main. Kalau misalnya mau jajan, Mbak Hana diajak. Kalau mau misalnya setelah pulang sekolah mau main ke rumahnya siapa gitu, Mbak Hana juga diajak. Tapi dari Mbak Hana sendiri tidak mau seperti itu. Jadi yang benar itu seperti apa dari Mbak Hana? Coba. Ya mungkin beberapa kali memang mereka mengajak, tapi mungkin karena menurut saya ya Bu, karena udah beberapa kali nggak saya respon juga, karena sebenarnya saya tuh takut Bu dengan apa ya, kalau mereka tiba-tiba ngomongin saya gitu loh. Saya tuh sebenarnya jadi ada trauma gara-gara tahun kemarin itu dikucilkan gitu loh Bu. Jadi ya itu mungkin teman saya juga bosen gitu ya Bu ngajak saya terus, jadinya setelah itu nggak pernah ngajak lagi. Tapi kalau di rumah Mbak Hana ini nggak bermain nggak sama temennya, atau hanya diam saja juga? Ya kalau di rumah bermain Bu. Bermain ya. Berarti ada temennya? Ada. Banyak nggak? Ya cuman beberapa orang, cuma 2 orang. Cuma 2 orang, tapi masih main gitu ya Mbak, nggak cuma diam diri gitu. Tapi kalau di rumah berapa bersaudara Mbak? Saya 3 bersaudara. 3 bersaudara. Kalau ibu kerja? Iya, ibu kerja. Bapak juga kerja. Kalau kakaknya? Kakak saya baru kuliah Bu. Oh baru kuliah. Kuliah di mana Mbak? Di UGM. Kalau adiknya? Adik saya masih kecil Bu. Oh masih kecil. Kelas 5 SD. Tapi kalau Mbak Hana itu kalau di rumah ini nggak sering curhat gitu ke orang tua? Kan kemarin kakaknya sempat kesini kan, berarti Mbak Hana sudah maksudnya terbuka gitu loh dengan keluarganya. Tapi kalau sama ibu sama bapak gimana Mbak? Enggak sih, saya lebih sering curhat ke kakak saya. Kenapa kok tidak bilang ke ibu? Biasanya kan kalau curhat kan ke ibu, kenapa Mbak Hana memilih curhat ke kakaknya? Ya karena saya merasa kalau kakak saya itu bisa menuntun saya gitu. Mungkin karena ini ya, kalau sama ibu nanti takutnya kalau gimana ya. Kalau sama kakak kan kayak maksudnya kayak lebih relate lebih. Ya. Oh iya.
Jadi gini Mbak, daripada Mbak Hana terlalu memikirkan kalau misalnya Mbak Hana diajak nanti Mbak Hana dirasani gitu kan. Nah itu coba Mbak Hana bisa dirubah lagi pola pikirnya, maksudnya cara berpikirnya Mbak Hana. Misalnya Mbak Hana diajak temennya misalnya ke kantin gitu, cobain deh Mbak, maksudnya sekali-sekali dicobain ikut kan. Apa yang Mbak Hana pikirkan kan itu tidak mesti terjadi gitu kan Mbak. Nah mungkin Mbak Hana bisa merubah pikiran Mbak Hana, maksudnya apa yang Mbak Hana pikirkan itu dibuang, maksudnya yang negatif-negatif loh Mbak kan. Kak, mungkin Mbak Hana mungkin merasa aku minta dijak, aku kok ditinggal, aku dirasani, itu coba dihilangkan dulu. Coba Mbak Hana membuka diri, memaafkan, maksudnya legowo gitu loh Mbak, yang dulu biarlah berlalu. Mbak Hana mencoba untuk membuang pikirannya itu. Jadi Mbak Hana besok kalau misalnya diajak temennya ke kantin atau main bersama, itu Mbak Hana mau gitu loh Mbak, mau membuka diri seperti itu. Dari Mbak Hananya gimana? Ya tapi saya tetap masih takut sih Bu, soalnya kan saya sudah begini tuh selama bertahun-tahun gitu loh Bu. Jadi untuk keluar dari zona nyaman itu sulit ya Mbak. Menurut saya masih sangat-sangat sulit gitu Bu. Gimana ya Bu? Begini saja, kan saya tadi sudah merekomendasikan Mbak Hana untuk membuka diri dan membuang semua pikiran-pikiran negatif Mbak Hana itu. Nah, apa besok saya coba bilang ke Mbak Diva dan teman-temannya. Saya maksudnya coba saya beritahu kalau misalnya Mbak Hana itu cuma takut, kalau pikiran Mbak Hana itu takut kalau misalnya Mbak Hana kalau ikut itu nanti ditinggal, terus cuma diejek-ejek, cuma dirasani seperti itu. Coba nanti saya saya diskusi dengan Mbak Diva dan teman-temannya. Kan biasanya cuma itu kan yang maksudnya yang bintang kelas maksudnya yang aktif itu kan Mbak Diva dan teman-teman. Besok coba saya undang dia ke sini, terus saya minta informasi dan mungkin saya akan memberitahu hal ini. Mungkin maksudnya ya enggak ini dari Mbak Hana gini-gini, enggak, mungkin saya bisa tanya-tanya dulu dan memberitahu. Nanti kan kalau seperti ini kasihan Mbak Hana juga kan, nanti kalau misalnya Mbak Hana membutuhkan teman misalnya, kalau ada tugas kelompok, nanti kan Mbak Hana juga mungkin Mbak Hana merasa aku nambah kelompok, rasa ngarep baik seperti itu Mbak. Jadi mungkin bisa berubah sedikit demi sedikit. Bagaimana Mbak? Ya boleh sih Bu, akan saya coba untuk ya sedikit-sedikit berubah, walaupun enggak ya bahasanya nggak langsung iya, gitu kan. Iya nggak apa-apa Mbak, berubah sedikit demi sedikit. Yang penting Mbak Hana itu mau gitu loh, yang penting Mbak Hana mau belum ini, kalau misalnya besok membuka diri dulu. Boleh Bu, boleh. Kalau boleh besok saya akan diskusi dengan Mbak Diva, tapi saya nggak terus langsung ngomong ini enggak. Mungkin saya lebih ke lebih ke apa ya Mbak ya, lebih ke memberitahu, mungkin besok bisa ngajak Mbak Hana main lagi seperti itu. Gimana Mbak? Boleh ya Bu. Nah, berarti Mbak ini kesepakatannya Mbak Hana besok mau misalnya diajak temennya main, mau ya Mbak ya, dan tidak mengurungkan diri di kelas terus seperti itu. Baik Bu, insya Allah. Ya. Tadi kan karena saya sudah izinkan ke Pak Tugi tadi, ini masih ada waktu banyak. Nah, mungkin ada hal yang lain nggak Mbak, selain Mbak Hana itu punya trauma yang tadi jadi bendahara itu terus dikucilkan, mungkin ada yang lain Mbak yang menyebabkan Mbak Hana seperti itu? Mungkin pernah diejek atau bagaimana? Enggak sih Bu, cuman saya kalau boleh minta saran aja gitu, bagaimana cara supaya agar saya itu bisa merubah pikiran-pikiran saya gitu loh, dan membuang, kan tadi Ibu juga bilang suruh membuang pikiran yang negatifnya. Itu tuh saya nggak tahu caranya gimana Bu, mungkin dari Ibu gimana? Nah, jadi gini Mbak, kan
Mbak Hana kan berpikir tadi kan Mbak Hana tidak mau bermain dengan teman-teman karena Mbak Hana berpikir kalau Mbak Hana bermain dengan temannya nanti mesti berpikirnya di hal negatif. Coba Mbak Hana sekali-kali memikirkan seperti ini. Oh, aku ki dijak koncoku berarti koncoku ki isih peduli karo aku. Oh, aku ki dijak koncoku berarti aku ki isih dianggap karo mereka, seperti itu. Coba Mbak Hana memikirkan hal seperti itu. Misalnya Mbak Diva ngajak Mbak Hana, oh berarti Diva ki kelingan karo aku, seperti itu kan. Nah mungkin Mbak Hana oh kelingan karo aku, jadi nggak mesti di seperti itu kan gitu loh Mbak. Sampai sini paham belum? Paham Bu. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Apa ya Bu? Sepertinya sudah cukup sih Bu. Mungkin ini ya Mbak ya, saya akan melihat apa progres dari Mbak Hana. Jadi setiap minggu saya akan pantau terus seperti apa kemajuannya, apakah Mbak Hana ini sudah berubah atau sudah mau bermain dengan teman-temannya atau belum. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat Mbak Hana aku ra iso ki koyo ngene iki, nah itu bisa Mbak kesini lagi bertemu dengan saya, karena saya juga kasihan Mbak lihat Mbak Hana kalau misalnya teman-temannya main kok Mbak Hana cuma diem aja di kelas gitu loh Mbak. Takutnya kan kalau misalnya pusing gitu kan dirasain sendiri, nanti takutnya nggak kenapa-napa, seperti itu Mbak. Wong dulu ya Mbak Hana tuh orangnya nggak pendiam gitu loh Mbak, terus kok ada apa kok cuma diem aja gitu. Mungkin ada yang ditanyain Mbak? Cukup Ibu. Cukup. Kalau misalnya cukup, ini Mbak Hana boleh mengisi ya pesan dan pesannya selama sesi konseling hari ini. Boleh sambil minum nggak apa-apa Mbak, santai aja. Ini saya minum ya? Ya. Nggak apa-apa. Ketua kelasnya sekarang siapa Mbak? Oh Dion. Oh Dion. Iya. Kalau sekarang jadi bendahara enggak, soalnya takut. Iya Bu. Oh, nggak apa-apa besok dibenahi secara perlahan-lahan ya Mbak. Yang penting sudah mau dan membuang pikiran-pikiran yang seperti itu. Ya, terima kasih ya Mbak. Oke, jadi intinya gini ya Mbak Hana mengalami trauma. Ya trauma, tapi tidak trauma yang berat ya Mbak ya. Memiliki ketakutan untuk bersosialisasi dengan teman-temannya, karena tadi pernah nggak diajak ya Mbak ya, pernah dituduh seperti itu, pernah dituduh menggunakan uang kas yang tidak benar gitu kan. Tetapi karena hanya ada pergeseran karena teman-temannya ada yang belum ngumpulin nota. Oke. Nah jadi sesuai kesepakatan tadi ya Mbak ya, Mbak Hana mau berubah dan membuang pikiran-pikiran negatif Mbak Hana itu menjadi pikiran yang positif. Coba Mbak Hana apa yang saya katakan tadi, coba apa? Itu Bu, membuang pikiran-pikiran negatif menjadi positif agar saya juga bisa berinteraksi dengan teman-teman lagi. Iya. Terus apa ya, itu aja gitu. akan memulai memulai berinteraksi dengan teman-teman lagi. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa ya Mbak ya, maksudnya kalau misalnya main temen-temennya tuh seru kok Mbak, maksudnya apalagi kan ini masa SMP toh Mbak, nanti misalnya main kesini ya maksudnya ya nggak jauh-jauh dari rumah, misalnya cuma ke rumahnya kan, biasanya cuma tetanggaan kan, kita cuma beda dusun, beda kelurahan gitu, mungkin bisa main sama temennya, itu seru Mbak. Apalagi ini kan kita masih SMP kan, nanti ada cerita gitu loh. Jadi kalau misalnya Mbak Hana cuma diem aja, nanti ya mungkin nggak bisa dikatakan nggak punya pengalaman sih, mungkin nggak membekas gitu loh Mbak. Membekasnya cuma yang nggak ada yang berkesan. Iya, nggak ada yang berkesannya cuma yang itu tadi disalahin sama temen-temennya.
padahal itu cuma salah paham. Dan setahu saya itu sudah dikelirkan ya sama Pak wali kelas dulu ya, sudah kan? Kalau untuk yang masalah uangnya sudah clear, tapi ya itu Bu, teman-temannya ya. Tapi pernah nggak Mbak main sekali, maksudnya pas ke kantin atau main di luar gitu, pernah nggak? Ya kalau dulu pernah Bu, tapi setelah masalah itu benar-benar nggak pernah sama Di sekali. cut off ya Mbak? Iya. Oh ya, besok saya coba berbicara dengan Mbak Diva dan Mbak Hani tadi sudah akan berubah ya Mbak ya, mau ya Mbak ya, dengan kemauan diri Mbak Hana ya Mbak ya. Oke. Jadi ini akan saya pantau terus ya Mbak ya. Kalau misalnya Mbak Hana ada apa-apa, silahkan datang ke sini, dengan senang hati saya menerima. Kalau misalnya nanti setelah keluar dari sini Mbak Hana ada yang alah kayak wadulan karo guru nih, alah kayak wadulan karo guru, bilang saja ke saya, tidak apa-apa, tidak usah takut, tidak usah merasa sendiri, nggak apa-apa Mbak. Baik Bu. Oke, ada yang masih ditanyain? Cukup Ibu. Dua-dua kan? Iya. Oke. Kalau ibunya gimana Mbak sekarang? Kemarin kan ini ya habis Mbak, habis seleksi CPNS katanya keterima, gimana Mbak itu? Iya. Iya. Oh alhamdulillah, ikut senang ya Mbak ya. Apalagi ibu sudah diangkat, soalnya kan dari dulu kan, Iya. dari Mbak anak kecil baru diangkat sekarang, alhamdulillah. Iya, Mbak ikut senang saya Mbak. Kalau adiknya sekolah di mana sekarang? Adik saya yang kecil itu sekolah di SD Mantaran 1 Bu. Oh di Mandaran 1, berarti selatannya rumah itu. Iya Oh Ibu. selatannya. Kalau dulu juga alumni situ Mbak? Iya. Oh, kepala sekolahnya dulu siapa? Lupa, aku dulu juga alumni situ sih, tapi cuma sampai kelas 3. Soalnya saya pindah ke Kalimantan. Oh. Kalau sekarang itu butuh minum kayaknya. Oh iya. Berarti udah ganti ya Mbak ya? Iya sudah. Ya Kan- emang waktu Ibu sekolah di situ tahun berapa? Tahun 8 berapa ya Mbak? Lupa ya saya SD itu. Soalnya kan saya dulu pindah-pindah kan. Jadi harus di sini, harus di Jogja, harus di sana, harus di mana gitu. Kalau kakaknya sekarang kelas berapa Mbak? Semester. Oh semester, oh iya, Kuliah. kuliah, iya lupa, maaf ya Mbak ya. Sekarang kakak saya itu semester 7 Ibu, mau skripsi. Oh mau skripsi, jurusan apa Mbak kalau boleh tahu? Ilmu komunikasi. Oh ilmu komunikasi. Ini kan besok Mbak Ana mau lanjut di mana rencananya? Untuk kuliah. Iya, bukan kan kita kan Iya, SMA, iya. SMA. Mau ya kalau pinginnya sih ke mana ya Bu? SMA 7 Jogja mungkin. Berarti Mbak jadi Mbak Ana lebih condong ke SMA ya Iya. daripada ke SMK. Iya, soalnya saya juga nggak tahu sih Bu, kalau SMK kan udah keahlian ya. Iya. Itu saya nggak tahu juga keahlian apa. Mungkin kalau di BK ada nggak sih Bu apa ya, tes buat itu? Buat minat bakat itu, minatnya ya. minat bakat itu. Ada Mbak besok kalau misalnya sebentar lagi ya mungkin ada Mbak sebentar lagi Oktoberan kayaknya ada. Jadi mungkin nanti bisa kita memberitahu ya Mbak ya. Mungkin kalau di SMA itu ada apa saja. Mungkin kalau di SMA itu kebanyakan dan sepertinya cuma ada jurusan IPA, IPS dan bahasa. Nah kemudian jurusan bahasa ini itu hanya ada di sekolah-sekolah tertentu. Nah seperti itu Mbak. Kalau SMK itu banyak sekali ya Mbak ya. Ada otomotif, kalau Mbak perempuan ya, kalau di perempuan itu ada menjahit, boga, terus administrasi perkantoran, terus
kecantikan gitu, seperti itu. Kalau Mbak Hana lebih minatnya kemana? Belum tahu juga sih Bu, masih kayak abstrak gitu pikirannya. Iya. Mungkin gini Mbak, kan ini kan sudah kelas 9. Coba Mbak Hana apa sharing dengan orang tua, dan Mbak Hana sharing cari-cari referensi. Kalau misalnya kalau mau SMK di mana, mau jurusan apa, terus nanti prospek kerjanya seperti apa. Kalau misalnya di SMA, kalau di SMK misalnya SMK jurusan apa, itu nanti prospek kerjanya seperti apa. Kalau di SMA nanti, kalau misalnya, kalau kebanyakan ya Mbak Yani, kalau di SMA itu kebanyakan lebih ke lanjut kuliah seperti itu, tapi tidak memungkinkan sih Mbak untuk kerja. Maksudnya tidak menutup kemungkinan gitu loh. Kalau misalnya mau ke SMA itu juga bisa langsung kerja, tapi perlu digarisbawahi ya Mbak ya, kalau misalnya Mbak Hana memilih langsung untuk lanjut kerja, saya rekomendasikan memilih ke SMK karena sudah mempunyai kejuruan tadi, maksudnya sudah ada bentengnya gitu loh Mbak. Kalau dari Mbak Hana? Ya mungkin habis ini saya cari referensi sih Bu, sama tanya sama kakak saya yang udah kuliah, mungkin ada pandangan yang bisa membuka wawasan saya gitu. Mungkin bisa sharing-sharing dulu. Kalau rencananya nih Mbak, Mbak Hana ini mau lanjut kuliah atau langsung kerja? Belum tahu Bu, masih jauh juga sih. Oh iya. Mungkin gini ya Mbak ya, kalau bisa sih saran dari saya, Mbak Hana itu coba deh, maksudnya memang cari referensinya mulai dari sekarang, mau lanjut kuliah atau mau lanjut kerja seperti itu. Apalagi nih Mbak, kalau misalnya besok Mbak Hana SMA itu wah masanya paling seru kalau menurut saya. Jadi Mbak Hana kalau misalnya dari sekarang Mbak Hana masih menutup diri, itu sepertinya kayak wah eman-eman. Iya, eman-eman. Jadi gimana caranya gitu loh Mbak. Saya itu juga kasihan, makanya saya ayo Mbak pelan-pelan berubah seperti itu. Maksudnya berubah dalam arti jangan hanya diam saja gitu. Maksudnya mau beradaptasi dengan teman-temannya gitu loh Mbak. Itu jadi bisa saya simpulkan ya Mbak ya. Maaf tadi malah cerita-cerita tentang SMA sama SMK. Jadi bisa saya simpulkan ya Mbak ya. Mbak Hana ini tadi sudah ada kesepakatan untuk berubah pikirannya, merubah pikiran negatifnya menjadi pikiran positif seperti itu. Ini tidak ada paksaan, tidak sudah serak di hati Mbak Hana. Alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi besok Mbak Hana mulai membuka dirinya ya Mbak ya untuk sesi konseling pada hari ini. Mungkin bisa saya cukupkan sampai di sini. Nanti saya sudah besar ya Mbak ya, saya ulangi lagi. Apabila setelah Mbak Hana keluar dari sini, Mbak Hana masih ada yang wah kayak omong regurune kayak wadulan seperti itu, nanti tolong laporkan ke saya. Karena apa? Karena nanti tidak membuat Mbak Hana semakin berpikir negatif terus seperti itu ya Mbak ya. Saya akan menyimpulkan kegiatan konseling pada hari ini. Jadi Mbak Hana ini sulit berinteraksi dengan teman sebaya dikarenakan Mbak Hana pernah mengalami masalah dengan teman-temannya, pernah dikucilkan, pernah dituduh tidak memakai uang kas dengan tidak tepat gitu kan Mbak ya, karena hanya salah paham. Nah kemudian Mbak Hana tadi sudah sepakat dengan saya untuk membuang pikiran-pikiran negatif Mbak Hana, dan Mbak Hana membuka diri Mbak Hana untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya seperti itu Mbak. Jadi mungkin bisa dicukupkan di sini dulu. Apabila nanti Mbak Hana ada mungkin ada
pertanyaan atau mungkin ada masalah lagi atau ada cerita yang belum tersampaikan kepada saya mohon Mbak Hana bisa menemui saya di sini, atau bisa japri, atau bisa nanti sama Bu Niken atau sama guru yang lain, atau nanti bisa Mbak Hana cerita dengan guru kelasnya. Yang terpenting sekarang Mbak Hana tadi ya Mbak ya, sesuai kesepakatan, kemudian mungkin saya bisa cukupkan nanti tak baganya ya Mbak. Ini untuk evaluasi saya dan proses konseling pada hari ini di bawah nggak apa-apa Mbak. Makasih ya Bu. Iya, saya cukupkan sampai di sini. Mungkin dari saya ada kurangnya saya mohon maaf. Tadi saya malah bleber-bleber kemana-mana, malah saya omong terus gitu, mohon dimaafkan ya Mbak ya. Mungkin bisa saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya, sampai bertemu lagi ya Mbak ya, besok saya calling. Silahkan kembali ke kelas Mbak. Ya.